Oke, balik lagi di channel Swiss Project. Yes, di belakang kita sudah ada bukit-bukit yang indah dengan cuaca yang cukup cerah. Jadi kita bikin suasana baru di video ini. Hari ini kita bakal bahas tentang motor Aerox B65. Mungkin banyak yang nanya, kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini, kenapa itu. Jadi hari ini kita bikin video alasan kenapa saya memodifikasi motor seperti ini dan mengapa sampai saat ini tidak ada update atau perkembangan modifikasi pada motor ini. Nanti kita jelasin di akhir. Oke, langsung ke videonya. Oke, mau ngingetin lagi buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe, nyalain juga loncengnya supaya nggak ketinggalan informasi seputar roda 2. Langsung ke videonya, yuk. Oke, kita mulai dulu dari basic motor ini dulu. Jadi basicnya motor ini adalah Yamaha Aerox 2018 B65 tipe R dengan warna bodi silver pelek biru. Nah, jadi standarnya dari dealer itu warnanya silver pelek biru. Nah, kemudian setahun berikutnya, tepatnya pada tahun 2019, saya mengganti bodi menjadi biru dengan velg yang di repaint. Tentunya bukan velg yang sekarang saya pakai, tapi velg standar yang di repaint. Kenapa seperti itu? Karena warna silver Dove yang bawaan dealer saat terjadi lecet atau defect atau dent ya, itu susah untuk di repair. Jadi satu-satunya harus di repaint. Nah, waktu itu sempat sih di repaint sama saya. Jadi saat bodi silver Dove-nya itu udah kucel, saya repaint menjadi warna nardo grey atau kalau teman-teman biasa bilang abu-abu poxy. Nanti kita tampilin fotonya. Nah, saya repaint, terus nggak pakai lama, sempat dipakai touring sekali ke Dieng, pulang dari Dieng langsung saya ganti seperti ini. Jadi basicnya motor ini seperti itu. Oke, berikutnya kenapa nggak mempertahankan bodi yang di repaint? Nah, sebenarnya alasannya simple, karena untuk memudahkan maintenance di kemudian hari. Kalau misalkan di repaint saat terjadi lecet, misalkan satu panel lecet, misalkan di bodi belakang kanan lecet, harus nge-repaint keseluruhannya, atau kalau misalkan nge-repaint dari satu panel takutnya belang. Jadi kalau misalkan pakai bodi standar tinggal beli satu panel aja kayak gitu. Next, untuk spion dan visor sebenarnya ini gift atau hadiah dari teman saat motor ini crash. Jadi motor ini pernah crash, terus part terakhir tuh kurang spion sama visor, akhirnya dibeliin sama teman. Alasannya gitu aja sih. Jadi kenapa pakai visor ini, spion ini, ya itu alasannya. Cuman ya bagus juga lumayan. Oke, mungkin kalau teman-teman yang lain di motor Aerox tuh sering dipakein alis dan lain-lain ya. Kenapa saya nggak pakein? Sebenarnya pengen. Cuman banyak review pemakaian atau penambahan lampu itu kurang direkomendasikan untuk ECU araser. Nah, karena motor ini di dalamnya sudah terpasang ECU araser, dan dimana di dalam box ECU araser tuh sudah ada himbauan nggak boleh ada penambahan lampu atau penambahan kelistrikan lain-lainnya. Jadi saya menghindari hal itu supaya ya ECU lebih tetap awet lah gitu. Nah, ini juga saya pakai ECU araser juga udah cukup lama, dari udah 3 tahunan ya, nggak pernah ada trouble atau error. Jadi ya mungkin karena saya nggak ada penambahan lampu mungkin ya. Coba buat teman-teman yang memang udah ngelakuin atau memasang lampu tambahan pada motornya dengan memakai ECU araser, awet atau enggak untuk memakai jangka panjang ya. Karena saya masih ketakutan tuh, pengen sih masang alis, cuman itu sih ketakutan saya, takutnya ngerusak ECU. Gitu aja mungkin alasan kenapa sampai saat ini nggak pakai alis. Ya kayak gitu, pengen sih, tapi ya itu alasannya. Oke, pada pengereman sebenarnya udah kita bahas di video sebelumnya. Saya hanya mengupgrade dari sisi rotor atau disc brake dan selang rem. Ya karena lagi-lagi budget ya. Budget. Pengennya sih upgrade master dan kaliper. Nah, buat yang punya speed shop atau yang punya brand, silahkan kalau mau sponsorin untuk master rem dan kaliper. Nanti akan kita review sedetail mungkin beserta data-datanya. Next, untuk bagian kaki-kaki pada pelek dan ban, alasan saya memakai VND ya jelas karena data yang udah kita dapat dari hasil dyno test dan data yang diklaim dari pabrikannya udah jelas terbukti. Bisa nonton di video sebelumnya yang kita bahas tentang velg VND, itu ada 4 part tuh. Jadi overall saya puas dengan velg VND ini, dari bobotnya, performanya, stabilannya oke. Jadi alasan saya pakai velg VND itu.
Kemudian pada ban, kenapa saya nggak pakai Pirelli atau lain-lainnya? Di Kuningan susah beli Pirelli, jadi yang tersedia hanya Maxxis Victra. Dan untuk maintenance-nya lebih mudah lah, lebih mudah didapat. Kalau pakai Pirelli ya harus online, makan waktu lagi, makan biaya lagi. Mungkin alasannya itu kenapa pakai ban ini. Dan kenapa tidak downsize lagi? Nah, karena alasan safety dan kenyamanan. Ternyata untuk saya kurang safety dan kurang nyaman kayak gitu. Oke, pada sektor knalpot kenapa saya pakai Rob One? Alasannya simpel juga, karena bentuknya bagus. Enggak deng. Yang jelas knalpot ini saya pakai karena dengan tujuan karena ini mesinnya sudah upgrade menjadi standar tune up. Saya membutuhkan knalpot yang lebih flow-nya lebih baik daripada knalpot standar tentunya, tapi tidak berisik juga. Jadi saya pakai Rob One dan sudah dites di dyno test juga performanya bagus. Jadi saya memilih knalpot Rob One. Dari segi look dan performa oke. Yes, kemudian untuk shockbreaker, nah ini saya sangat valid merekomendasikan shockbreaker ini. Jadi dari dulu saya dari zaman Mio 5TL 2006 tuh selalu pakai ESS. Emang mereknya beda-beda lah. Dulu ada Euro, ada Jet Series, G Series dan lain-lain. Nah ini yang saya pakai G Series. Jadi alasan saya kenapa pakai ESS ya tentunya untuk keawetan. Dan ini jelas sudah 4 tahun lebih saya pakai ISS sampai sekarang no problem. Kilometer motor saya udah 85.000 lebih, mau 90.000 aman. Shockbreaker tetap enak. Memang nggak seenak awal ya, cuman nggak ada terjadi rembes, bocor dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman punya dana lebih atau ada rezeki lebih, mending beli ISS aja. Mau tipenya apa aja terserah. Yang penting brand ini. Saya sangat rekomendasikan. Nah, kemudian pada radiator ini juga sebenarnya saya pengen ganti, tetapi lagi-lagi masalah budget. Lagi-lagi masalah budget. Jadi pengen ganti dengan merek AAI sebenarnya. AAI itu kayak yang dipakai Bro Michael. Jadi si Mas Michael yang punya Aerox warna krem ya, Ki? Krem. Warna krem. Nah itu dia pakai radiator AAI. Nah saya juga pengen pakai radiator itu. Kenapa alasannya? Ya secara secara volume lebih banyak, aluminium juga, secara pendingin lebih bagus. Ya kenapa nggak B Pro ya? Karena kalau B Pro tuh terlalu besar lah ya kelihatan looknya. Jadi kayak apa ya, kita bawa papan iklan gitu, terlalu besar. Jadi kurang suka sih cara look. Nah saya pengen nyari yang simple aja, tapi dengan volume yang lebih banyak, terus pendinginan yang lebih bagus. Jadi pengennya pakai AI, cuman ya alasan budget lagi. Mungkin next project kita akan upgrade pengereman dan radiator. Itu juga kalau ada rezeki. Jadi teman-teman jangan di skip iklannya supaya kita dapat AdSense dan bisa memodifikasi Aerox ini yang biasa aja menjadi sedikit luar biasa. Sedikit tapi ya sedikit. Oke, terakhir pada sektor mesin. Nah, alasan saya menggunakan spek mesin seperti sekarang standar tune up, di mana spek lengkapnya tuh seperti ini. Piston R15, Noken As Custom, Porting in X, terus ECU Araser, knalpot Rob One CVT. Nah, alasan saya kenapa mempertahankan spek seperti ini tentunya untuk durability atau ketahanan. Jadi karena mobilitas saya tinggi, sehari itu bisa 100 kilo. Saya membutuhkan motor yang memang awet, tapi juga enak dipakai. Nah, kayak gitu. Jadi alasan saya menggunakan spek seperti ini. Emang ada tujuan upgrade ke depannya, mungkin kompresi akan dinaikin lagi menjadi 12 mungkin ya. Dari sebelumnya 11,6. Untuk ngimbangin si durasi Noken As. Nah, jujur aja dengan spek yang sekarang memang torsi bawahnya agak kedodoran, dimana pada spek standar aja torsinya tuh udah di angka 28 Nm, malah sekarang torsinya tuh menjadi 700 menjadi 17, sekian lah Nm. Itu hasil dynonya bisa dilihat di video sebelumnya. Jadi torsi itu turun dari motor standar, tapi napasnya panjang, horsepower naik signifikan. Nah saya pengen antara torsi dan horsepower sama-sama baik atau optimal gitu. Jadi next berikutnya kalau misalkan upgrade mesin, kompresi akan dinaikin yang dari 11,6 menjadi 12:1 gitu. Oke, tadi sebelumnya kita bahas masalah lampu, saya nyinggung masalah ECU. Nah, terakhir, tadi ngomongin terakhir ya, sekarang terakhir lagi. Oke, terakhir ECU
Kenapa saya pilih Araser? Ya, kebetulan memang waktu itu ada rezeki untuk beli Araser. Terus banyak rekomendasi juga Araser. Dan memang terbukti sudah 3 tahun pakai Araser, nggak ada problem, nggak ada komplain, sehat walafiat aja gitu. Jadi seperti itu untuk keseluruhan alasan mengapa motor ini masih seperti ini dan mengapa dimodifikasi seperti ini. Nah, untuk penutupan dalam video ini, saya ingin mengundang para owner-owner produk yang memang ingin produknya di review dan diambil data oleh kami. Silahkan, seperti knalpot misalkan atau lain-lainnya. Nanti kami ambil data teknis dan data secara experience, jadi secara pengalaman lah. Jadi monggo nanti bisa kami cantumin CP atau kontak personnya di deskripsi, silakan. Oke, mungkin segitu aja video dari kami. Maaf kalau ada salah kata, maaf kalau ada kurang-kurang dalam penjelasan, maaf juga kalau ada pihak-pihak yang tersinggung. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, subscribe juga, jangan lupa supaya nggak ketinggalan informasi seputar roda 2. Share juga ke teman-teman yang lainnya supaya lebih bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, bye-bye.